Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah korban banjir bandang di Desa Simangu Lampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara histeris setelah melihat kondisi rumah dan ladang mereka yang hancur. Kalau dikasih kami makan di sana, 3 bulan kemana lah kami, nggak ada tempat, nggak ada. Usai sampai jauh ya baru. Ya pemirsa, selain rumah mereka yang hancur, area ladang mereka kini sudah tertutup batu-batu besar, tidak bisa lagi digarap. Kesedihan warga ini semakin memuncak karena mereka khawatir ke depan tidak ada lagi tempat tinggal serta ladang untuk digarap seperti biasa. Warga ini juga mengatakan tidak menduga kerusakan rumah dan ladang mereka akan separah seperti yang terjadi. Sudah tertutup semua? Tertutup semua? Pemirsa, kita akan mengupdate situasi terkini di Hasundutan bersama dengan Kepala Tim SAR Medan, Bapak Budiono. Selamat malam, Pak Budiono. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Budiono, saat ini seperti apa situasi terkini di sana dan bagaimana untuk kondisi evakuasi juga para korban sejauh ini? Baik, Pak. Dapat saya sampaikan bahwa operasi SAR hari keempat ini telah dilaksanakan dengan kesimpulan hasil korban masih nihil, masih 10 orang dalam pencarian. Dan dalam pelaksanaan operasi SAR ini, kami tim SAR gabungan telah membagi 3 sektor. Yang sektor pertama kami lakukan pencarian di atas permukaan air dan di kedalaman, yaitu di sekitaran daerah terdampak di Danau Toba dengan menurunkan tim penyelam dan juga penyisiran di atas permukaan air. Dan juga untuk sektor kedua dan sektor ketiga, kita melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat sebanyak 15 unit ekskavator, dan tim atau personil juga sudah kami libatkan seluruh stakeholder untuk melakukan pencarian di penyisiran di darat. Demikian, Mbak. Oke, artinya untuk pembagian sendiri sudah dibagi menjadi 3 sektor. Total berarti ada berapa yang masih dalam proses pencarian, Pak? Ya, hingga saat ini masih 10 orang dalam pencarian. Dan hingga malam hari ini juga kesimpulan masih nihil. Tadi sempat terkendala dengan hujan yang turun cukup lebat sehingga agak menyulitkan tim pencari, terutama yang dilakukan di darat di sekitaran daerah yang terdampak dengan menggunakan alat berat maupun personil yang melakukan penyisiran. Oke, hingga saat ini Pak, artinya untuk proses pencarian masih akan diteruskan sampai malam hari atau baru akan dilanjutkan lagi esok pagi? Ya, untuk pencarian hari ini sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan besok hari dengan rencana operasi yang telah kami buat. Ya, kurang lebih juga hampir sama dengan seperti kemarin, namun akan kita tambah alut maupun personil, terutama untuk tim penyelam akan kami tambah dari tim Polair, Polda Sumut juga akan terlibat dalam penyelaman, dan tim penyelam dari Basarnas. Kemudian juga alut air, sebagian juga ada penambahan RIB dari Polair dan dari Basarnas. Untuk tim darat, alat berat masih berjumlah 15 hingga saat ini. Mengingat tadi disebutkan oleh Bapak bahwa kondisi hujan ini cukup menjadi kendala tersendiri bagi tim untuk melakukan proses pencarian, apakah mungkin ada alternatif lain, Pak? Mengingat ini memang sudah memasuki musim penghujan dan sepertinya kendala tersebut cukup sulit untuk terhindarkan, Pak. Ya, benar sekali. Kami sebagai tim penolong atau SRU yang ada di lapangan tetap waspada terhadap
longsoran ataupun hal-hal yang terjadi di lapangan, karena memang di sini masih banyak material sekali bebatuan yang masih menumpuk, sehingga perlu kehati-hatian dalam melakukan pencarian di lapangan, dan masih kondisi labil, sehingga kita lebih waspada baik itu longsoran susulan maupun lokasi ataupun material yang berada di lapangan. Demikian, Pak. Baik, kita tentunya mengharapkan proses pencarian ini tentunya bisa membuahkan hasil. Terima kasih sekali lagi Kepala Tim SAR Medan, Pak Budiono, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat bertugas kembali Pak dan jaga selalu keselamatan.